Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita hingga kita bisa mendapatkan Ramadan pada tahun ini. Berselawat kepada Nabi alam dan besar kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian, bulan Ramadan salah satunya adalah bulan kebangkitan literasi, terutama literasi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini Allah turunkan kitab suci yang menjadi panduan, menjadi pedoman bagi kita umat Islam. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Apa kaitan antara Al-Quran, Ramadan, dan literasi? Ini kaitannya sangat erat sekali. Kenapa demikian? Karena literasi sesungguhnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengkaryakan sesuatu itu, apakah itu dalam bentuk menulis, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai panduan. Maka di dalam bulan Ramadan kita bangkitkan budaya literasi itu, pertama dengan cara kita bagaimana kita memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, memahami Al-Quran itu bisa dengan cara memahami bagaimana cara membaca Al-Quran itu sendiri. Ada panjang pendeknya, ada tajwidnya. Ini juga bagian dari literasi kita untuk di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena apa yang kita baca dari Al-Quran itu akan mendapatkan nilai-nilai pahala. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu, maka kita akan mendapatkan 10 kebajikan dalamnya. Bahkan di dalam bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka bayangkan kalau kita galakkan di dalam bulan suci Ramadan ini membaca Al-Quran, maka akan membawa efek yang luar biasa kepada kita. Membawa ketenangan di batin kita, membawa kebahagiaan di rumah tangga kita, dan tentunya akan memperbanyak pahala kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi kita memahami ini dengan cara membacanya dengan sebaik-baiknya. Maka budayakanlah kita bertadarus, saling baca, yang satu membaca, yang lain menyimaknya. Sehingga kalau ada yang salah panjangnya, salah pendeknya, ini nanti bisa dibetulkan oleh kawan yang satunya. Apabila kita membaca Al-Quran itu dengan betul, maka artinya juga betul. Karena Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Artinya, yang panjang kita baca panjang, yang pendek kita baca pendek, maka itu maknanya akan menjadi benar. Tetapi kalau salah, ini akan memberikan pemahaman yang keliru juga. Saya bisa contohkan salah satunya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan batalnya uduk seseorang itu apabila menyentuh perempuan. Bersentuh antara kulit laki-laki dengan perempuan, secara fikih itu membatalkan uduk menurut pendapat Imam Syafi'i dan beberapa yang lainnya. Tetapi beberapa imam yang lain mengatakan tidak batal uduk apabila kita hanya sekedar menyentuh perempuan saja yang bukan mahram. Kenapa itu? Karena mereka berbeda dari cara membaca panjang pendeknya huruf. Yang menjadi dasar batalnya uduk itu adalah aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Apabila lamastumun nisa dibacanya pendek, artinya adalah menyentuh. Maka apabila diartikan sekedar menyentuh saja, maka batal wudhu kita. Ini yang dipakai oleh sebagian pendapat termasuk Imam Syafi'i. Apabila kita menyentuh istri kita, maka batallah wudhu kita walaupun cuma menyentuh.
Tetapi ada imam yang mengatakan tidak batal wudu. Kenapa? Karena bacanya aula mastumun nisa. Ini ada bedanya, yang satu pendek, yang satu panjang. La mastumun nisa ini artinya adalah sentuh menyentuh. Karena dalam ilmu syaraf dikatakan ilmu al-dil musyarakah baina isnain. Ada kerjasama antara dua pihak. Maka apabila yang satu kepingin menyentuh yang satunya, yang laki ingin menyentuh perempuan, atau istri ingin menyentuh suami, suami ingin menyentuh istri, diiringi dengan syahwat, baru batal wudunya. Kalau yang sekedar tersentuh tidak batal. Ini salah satu dampak hukum yang diakibatkan oleh membaca yang panjang dengan yang pendek. Ini yang membedakan dia. Kedua, membaca Al-Quran itu dengan sebutan yang fasih. Ini perlu kita galakkan juga. Kenapa? Karena kalau tidak fasih cara membaca Al-Quran itu, maka dampaknya juga membawa arti yang berbeda. Coba, qalbun salim. Qalbun itu huruf qaf, itu artinya qalbun itu artinya hati. Hati yang damai, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang selamat. Tetapi kalau kita bacanya kalbun salim, maka kalbun itu artinya adalah anjing. Salim itu nama orang. Jadi kalbun salim artinya anjingnya si Salim. Nah, ini akan berbeda maknanya. Maka membudayakan membaca Al-Quran dengan baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, saling simak, saling betulkan. Ini adalah salah satu budaya literasi yang perlu kita galakkan, yang perlu tingkatkan di dalam bulan suci Ramadan itu. Kemudian apalagi? Kita memahami maknanya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak mengandung hikmah-hikmat pelajaran buat kita semua. Banyak mengandung petunjuk-petunjuk. Kalau hanya sekedar membacanya, bukan tidak ada pahala. Tetap ada mendapatkan pahala. Tetapi pahala yang lebih besar lagi, apabila kita mau memahami Al-Quran itu, maknanya demi maknanya. Ini akan lebih mantap lagi. Umpamanya kita membaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa artinya itu? Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kita nanti akan tahu makna-maknanya. Kemudian seperti apa orang yang bertakwa itu? Ternyata Allah jelaskan lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu beriman dengan yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka juga beriman dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya dan yang diturunkan kepada baginda Nabi, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Nah, ini semakin kita mendalami, memahami mana-mana Al-Quran, membuat keimanan kita akan semakin yakin, semakin dekat dengan agama kita, dan inilah akan menimbulkan rasa cinta kita dengan Islam, dengan Al-Quran itu sendiri. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kenapa orang merasa tidak cinta dengan agamanya? Karena dia tidak paham dengan agamanya. Kenapa dia tidak merasa cinta dengan kitab sucinya? Karena dia tidak tahu cara membacanya dan dia tidak memahami maknanya. Kita lihat orang-orang yang banyak mu'alaf sekarang ini adalah orang-orang yang semula ingin mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran itu, tetapi ternyata mereka mendapatkan hidayah dengan mempelajari makna dan membaca Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa sekalian, ada seorang kolektor buku, seorang pustakawan, pernah melakukan penelitian di Jepang. Dia ingin mencari kitab-kitab kuno. Maka dia pergi ke salah satu perpustakaan. Kemudian dia menemukan satu kitab namanya di luar kulit itu namanya Al-Quran. Lalu dia ingin mengetes nih, karena Al-Quran ini sudah berabad-abad umurnya, sudah ribuan tahun. Kemudian dicek, ini apakah sama isi kitab Al-Quran ini dengan apa yang Al-Quran orang sekarang ini. Kemudian dia bukalah kesempatan kepada para pengikut-pengikutnya untuk mari kita coba pastikan nih, apakah Al-Quran yang ini sama dengan Al-Quran yang ada sekarang. Mulailah dibaca halaman pertama,
ditengok oleh YouTuber yang lain, sama bacaannya. Dibuka lagi halaman yang lain secara acak, ditengok lagi oleh yang peserta yang lainnya, sama isinya. Ternyata Al-Quran yang ada sekarang dengan Al-Quran yang dulu itu tidak pernah ada perbedaan. Inilah hebatnya Al-Quran. Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika sekiranya kalian ada keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surah semisalnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah saksi-saksimu selain Allah, in kuntum shadiqin, jika sekiranya kamu benar. Jadi jangan pernah kita meragukan Al-Quran itu. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan literasi Al-Quran. Terakhir, dalam waktu yang singkat ini, kita juga bagaimana meningkatkan literasi Al-Quran ini adalah dengan cara mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertama, pahami dengan cara kita membacanya. Tentu kita belajar dulu cara membaca Al-Quran yang benar itu, panjang pendeknya, kemudian secara tartilnya, kemudian memahami maknanya, dan yang ketiga adalah amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Inilah cara literasi Al-Quran yang paling pas itu, supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah apa yang kita lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekecil apapun. Ini juga bagian literasi, karena Allah katakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan sekecil apapun amalannya, khairan, kebaikan, yarah, dia pasti akan melihatnya nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran, siapa yang melakukan sesuatu yang tidak baik, yarah, dia pun pasti akan melihatnya nanti. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan ini semakin menumbuhkan literasi kita, rajin menulis, rajin memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan Allah terima amal ibadah kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.